Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Aziza, mahasiswa Universitas Juanda, semester 3 Prodi Ilmu Hukum dengan NIM E201071. Merupakan mahasiswa pertukaran pelajar program MBKM antara Universitas Juanda dengan Universitas Surya Kencana. Baik, saya di sini akan mereview mata kuliah Hukum Pidana pertemuan ke-9 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan minggu ke-9 membahas tentang percobaan atau fogging sendiri dalam pengertiannya tidak diatur dalam KUHP. Tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya, seperti diatur dalam pasal 53 dan pasal 54 KUHP. Nah, pasal 53 KUHP ayat 1 berbunyi mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Ayat 2, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Ayat 3, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat 4, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 KUHP. Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Nah, berdasarkan kedua pasal tersebut, yaitu pasal 53 dan pasal 54 KUHP, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Nah, selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Nah, belum selesainya itu bukan karena kehendak dari pelakunya, tetapi ada sebab yang lainnya. Nah, sifat percobaan yang pertama, percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Jadi percobaan ini tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna. Nah, penganutnya adalah Suringa dan Omar Seno Aji. Nah, yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan suatu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Nah, percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus atau istimewa. Penganutnya adalah Pompe dan Mulyatno. Nah, dasar patut dipidananya percobaan. Yang pertama ada teori subjektif, yaitu menurut teori ini dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Nah, sedangkan yang kedua teori objektif. Menurut teori ini, patut dipidana percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Nah, unsur-unsur percobaan terdiri dari 3. Yang pertama adanya niat, yang kedua adanya permulaan pelaksanaan, yang ketiga adanya pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Nah, niat ini merupakan sikap batin dari si pelaku yang tidak bisa dilihat secara mata atau secara kasat mata oleh kita ini. Nah, niat di sini harus berupa niat yang jahat, yang berbeda dengan kesengajaan. Nah, kemudian yang kedua ada permulaan pelaksanaan. Seperti yang terdapat dalam pasal 53 ayat 1 KUHP, bahwasanya permulaan pelaksanaan dalam tindak pidana percobaan berhenti karena sebab lain. Nah, sebab lain ini tentu saja ada penghalang. Nah, pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri, melainkan ada kehendak yang lain atau sebab yang lain. Nah, halangannya ini ada 3. Yang pertama ada penghalang fisik. Kemudian yang kedua akan adanya penghalang fisik. Nah, bedanya adanya penghalang fisik dan akan adanya penghalang fisik yaitu adanya penghalang fisik ini tentu kejadiannya sudah terjadi, sedangkan akan adanya penghalang fisik
Ini baru sebuah praduga kita, ketakutan kita akan terjadinya sesuatu. Kemudian yang ketiga, adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Kemudian ada permulaan pelaksanaan yang tidak selesai atau tindak pidana percobaan yang tidak selesai karena kehendak sendiri. Yang pertama, karena pengunduran diri secara sukarela, yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan. Yang kedua, ada tindakan penyesalan. Nah, meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Kemudian, alasan MVT mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah yang pertama, untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela melakukan kejahatan tidak dipidana. Kemudian yang kedua, pertimbangan utilitas atau kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha pencegahan. Nah, atas dasar alasan MVT tersebut ada pendapat bahwa yang pertama dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang diformilkan. Yang kedua, alasan pemaaf. Yang ketiga, alasan penghapus penuntutan. Kemudian, percobaan mampu dan tidak mampu. Nah, ini muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan, tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Nah, tidak timbulnya ini akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mampunya objek. Kemudian perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitik beratkan pada sifat berbahayanya perbuatan. Sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitik beratkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. Nah, jadi menurut MVT tidak mungkin ada percobaan pada objeknya yang tidak mampu. Yang ada adalah hanya percobaan yang tidak mampu pada alatnya. Kemudian, pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkannya dikurangi sepertiganya. Kemudian, sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Kemudian ada percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu, ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP, tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5, dan 352 ayat 2. Nah, percobaan di luar KUHP diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7/DRT /1955 tentang TPE, kemudian Undang-Undang Nomor 35/2009 tentang narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain. Kemudian terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP, tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku, tidak mengenal percobaan, sama dengan dianggap perbuatan selesai. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.